Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para sahabatku semua dimanapun pemirsa channel terindah berada dan masih setia di channel terindah ini, meskipun rutinitasnya kurang begitu rutin, tapi saya yakinkan akan ada video-video terbaru yang akan saya coba sampaikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi atau menyampaikan sebuah cerita tentang sebuah bangsa yang akhir-akhir ini sepertinya dirundung duka dan setapa, sepertinya dirundung dengan malapetaka, dan sepertinya dirundung oleh ketidakjelasan masa depan demokrasinya. Untuk kita sama-sama ketahui bahwa demokrasi itu merupakan suatu pilihan bagi negeri yang telah bosan dengan adanya kerajaan-kerajaan di masa-masa lalu yang terlalu mengekang rakyatnya, sehingga rakyat tidak bisa mempunyai peluang yang sama untuk bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Untuk itu, sebuah negara yang modern memilih demokrasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, karena toh semua manusia itu di depan hukum, di depan sebuah negara, di depan kekuasaan ketuhanan itu adalah sama, mempunyai peluang yang sama. Tidak ada istilahnya raja itu adalah titisan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Toh artinya raja itu sama seperti kita. Artinya kita confirm bahwa demokrasi adalah sebuah jalan. Kan tetapi demokrasi itu sendiri tidak muncul dengan sendirinya, tapi dia tentu mempunyai dampak-dampak yang juga negatif ke sana sininya. Apalagi demokrasi itu disokong, ditopang atau dikendalikan oleh orang-orang tertentu yang juga mempunyai sifat, mempunyai keinginan untuk tetap kepingin menjadi raja atau dinasti. Demokrasi sangat rentan bagi negeri kita saat ini. Meskipun demokrasi baru berumur sekitar 26 tahun semenjak reformasi kita didirikan 1998 hingga saat ini, kurang lebih 26 tahun yang lalu. Terakhir di pemerintahan Pak Jokowi ini kita merasakan bahwa demokrasi kita mulai diacak-acak. Seakan-akan demokrasi ini, seakan-akan negeri ini hanya milik dia, keluarga dia, dan juga dengan konco-konconya yang juga menopang atau turut menikmati daripada keinginan atau ambisi satu buah keluarga ini. Sekarang kita coba untuk menanyakan diri kita sendiri, apakah kita tidak bersifat seperti Jokowi? Jokowi itu adalah kita adalah Jokowi. Jokowi itu merupakan representatif daripada negeri Indonesia ini. Ketika kita punya kesempatan, tentu kita ingin memberdayakan semua kesempatan itu. Pertama untuk kepentingan kita dan keluarga kita, tentu ditopang oleh kawan-kawan kita, oleh kelompok-kelompok kita, dan oleh kroco-kroco kita. Dalam artian kroco-kroco yang bermasalah ini bisa kita manfaatkan apabila kita punya kuasa. Kita lihat sepanjang pemerintahan Jokowi, dia selalu memanfaatkan para baik itu politisi-politisi kroco maupun politisi-politisi tingkat atas yang semuanya mempunyai permasalahan dengan hukum, sehingga dengan gampangnya permasalahan hukum itu dijadikan sebuah alat pecut atau alat kendali daripada Jokowi kepada mereka semua, sehingga keinginan apa yang Jokowi dan keluarganya inginkan dan kelompoknya inginkan bisa dengan gampangnya tercapai. Kenapa? Karena para politisi atau para anggota-anggota dewan yang ada di sana pada umumnya bermasalah dengan
hukum. Nah, jadi dengan permasalahan hukum itulah dia memanfaatkan kekuatan politiknya untuk mengarahkan kepada keinginan mereka. Kita coba lihat, kenapa saya bilang tadi Jokowi adalah kita. Kita adalah Jokowi. Jokowi itu merupakan representasi orang Indonesia. Orang Indonesia asli yang selalu ingin mementingkan keluarganya, yang selalu juga bernepotisme, yang juga selalu berkorupsi, yang juga selalu ber-KKN. Jadi tidak, hampir sebagian besar orang Indonesia adalah berada DNA KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Coba kita lihat dari sebuah pemimpinan yang paling rendah sekalipun. Seorang kepala rukun tetangga atau seorang RT saja nepotismenya sudah kelihatan. Ketika dia menjadi RT, hampir sebagian besar bantuan-bantuan dari pemerintah itu bisa disalurkan oleh RT ke tepat pada sasaran. Tapi coba kita telusuri lebih detail lagi, pasti akan kita temukan beberapa persen daripada bantuan tersebut dialihkan kepada keluarga-keluarga sendiri, meskipun keluarganya itu sendiri tidak tinggal di RT di mana sang RT itu berkuasa. Artinya apa? Inilah watak daripada sebuah kekuasaan meskipun kecil. Cobalah kita naik lagi ke atas. Seandainya kita menjadi seorang camat, ketika kita punya kuasa dalam camat, kemudian di pemerintahan kecamatan tersebut mempunyai sebuah program pembangunan atau proyek pembangunan, dan mungkin salah satu daripada keluarga daripada camat tersebut mempunyai bidang kerjanya sebagai kontraktor, sangat kecil kemungkinannya semua proyek itu dikasihkan kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sedikit banyaknya keluarganya pasti bisa menikmati pembangunan di kecamatan tersebut. Naik lagi ke atas kepada wali kota. Seorang wali kota tak akan mungkin membiarkan keponakannya, anaknya sendiri, sahabatnya, kerabatnya yang dalam tanda kurung pengangguran. Ketika dia menjadi wali kota, dia punya kuasa, dia akan memprioritaskan setidaknya ada beberapa orang keluarganya yang nganggur tersebut bisa mendapatkan pekerjaan dengan kuasa yang dia miliki. Artinya apa? Artinya dia tetap memberi peluang kepada keluarganya untuk mendapatkan remah-remah atau mendapatkan jalur melalui kekuasaannya untuk mendapatkan kehidupan di masa yang akan datang. Begitupun gubernur. Saya sangat yakin dan percaya gubernur pun pasti ada KKN-nya, keluarganya, saudaranya, sahabatnya, bahkan orang satu kampung yang masih notabene pengangguran atau tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Dengan kuasanya gubernur, sedikit banyaknya dia bisa mengarahkan atau memberikan peluang atau menunjuk salah satu perusahaan untuk menerima mereka-mereka untuk bekerja di perusahaan dia, atau bahkan sebagai pegawai negeri sipil melalui kuasanya. Terlebih lagi ketika kekuasaan gubernur itu panjang dan ketika ada keluarganya yang lain juga mampu dan ingin mencalonkan diri menjadi bupati ataupun wali kota di daerahnya, sangat besar kemungkinan gubernur tersebut akan membantunya, menyokongnya untuk bisa menjadi wali kota ataupun bupati di daerah kekuasaannya atau di provinsi yang dia kuasai. Dan begitulah yang ditunjukkan oleh Jokowi, bahwa Jokowi tidak segan, Jokowi tidak takut, Jokowi tidak malu mengangkat atau memfasilitasi anak-anaknya termasuk menantunya untuk menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing melalui kekuasaan yang dia miliki. Tentu dengan mengkolaborasikannya dengan kekuatan-kekuatan lain, yang kekuatan-kekuatan lain itu dipegangnya dengan salah satunya pada ketua-ketua partai yang bermasalah dengan hukum. Jadi akan lebih gampang memegangnya untuk mendukung siapa yang presiden kita inginkan untuk didukung. Jadi Jokowi dengan kasat mata, dengan belak-belakan, dia memajukan menantunya untuk menjadi wali kota waktu itu, dan pilkada kali ini menjadi gubernur Sumatera Utara. Kemudian anaknya dengan terang-terangan pada waktu itu, ketika dia menjadi presiden, diajukannya sebagai wali kota Solo. Kemudian dengan gagah perkasanya, dengan kekuatan politiknya yang dia miliki, dengan kecerdikannya, dengan kelicikannya, para ketua partai yang bermasalah itu ditekan untuk beramai-ramai mendukung anaknya
menjadi wakil presiden. Dan terbukti anaknya presiden menjadi wakil presiden Prabowo Subianto. Dan kita sama-sama melihat secara terang benderang di media-media TV nasional, Presiden Jokowi pun membagikan sembako di depan Istana Presiden untuk mendukung Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Yang notabene tentu dia lebih memfasilitasi anaknya untuk menjadi wakil presiden dengan menggunakan bansos-bansos yang masih dia kuasai karena dia sebagai presiden pada waktu itu. Meskipun kita sama-sama mengetahui bahwa bansos itu seharusnya Menteri Sosial yang didelegasikan kepada Menteri Sosial, disampaikan kepada rakyat, dan bukan belak-belakan di tengah jalan seperti yang kita sama-sama sampaikan. Tetapi itulah bagusnya seorang bapak untuk memperjuangkan anaknya untuk bisa menjadi wakil presiden. Dan itu sangat Indonesia banget menurut saya. Dan itulah watak Indonesia, dia ingin membantu anaknya, menyukseskan anaknya dari sejak lahir di hari pertama hingga seberhasil mungkin melalui fasilitas orang tuanya. Dan Jokowi telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang bapak yang luar biasa, bapak yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Tetapi dia lupa bahwa dia adalah tetapi dia melupakan atau pura-pura lupa dengan status dia sebagai presiden. Dia menomorduakan, bahkan menomorsekiankan kepentingan negara demi anaknya. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bahwa Jokowi itu memang bagus sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan keluarganya sampai menjamin masa depannya untuk menjadi wakil presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota sekalipun. Meskipun dengan menabrak segala undang-undang yang ada, tapi undang-undang itu diperbaiki, diganti demi kepentingannya secara konstitusi. Kenapa bisa seperti itu? Karena para anggota DPR RI yang ada di sana dipegang kepalanya oleh kepala atau ketua umum partai, yang ketua umum partainya pada umumnya bermasalah dengan hukum, dan hukum itu permasalahannya kuncinya ada di presiden, dan presiden sangat dengan gampangnya atau dengan mudahnya mengendalikan partai untuk menyetujui setiap perubahan undang-undang yang dia inginkan demi kepentingan keluarganya atau demi kepentingan kelompoknya atau demi melaksanakan programnya supaya lancar, meskipun undang-undang itu harus dirubah. Cukup sederhana, cukup licik, dan cukup konstitusional juga. Akan tetapi, apakah kita bisa melaksanakan seperti itu? Tentu kita harus mencontoh kepada Jokowi, karena Jokowi adalah kita adalah Jokowi. Jokowi bukan bapaknya nepotisme, tapi Jokowi lahir dari sebuah negara, dari sebuah rakyat yang rakyatnya juga adalah nepotis, koruptif, dan juga kolutif. Saya sangat meyakini bahwa para koruptor, bahwa para pelaku KKN di atas sana adalah orang-orang yang dilahirkan dari sebuah negara, dari sebuah rakyat yang juga seperti itu. Dari rakyat-rakyat yang koruptif, rakyat-rakyat yang kolutif, dan rakyat-rakyat yang nepotisme. Kita ambil sebuah contoh misalnya. Untuk sebuah pemilihan kepala desa saja. Untuk sebuah pemilihan kepala desa, sangat diyakini kepala desa yang mengikuti kompetisi dan jadi kepala desa itu adalah kepala desa yang memberikan sesuatu kepada rakyatnya, baik itu berupa sembako, uang, janji-janji, ataupun dalam bentuk yang nyata yang bisa diterima oleh masyarakat secara real sehingga masyarakat mau mendukung dia. Dan wakil dan calon kepala desa yang tidak memberikan apa-apa, hanya memberikan program, sangat diyakini tidak akan jadi kepala desa. Artinya apa? Rakyat hanya akan memilih kepala desa yang memberi sesuatu kepada dia, meskipun dia tidak kenal, tetapi memberi sesuatu dan akan dipilih. Maka akhirnya ketika sudah banyak yang dikasih kepada masyarakat agar memilih dia, maka jadilah kepala desa tersebut. Artinya kepala desa yang tadinya yang terpilih ini adalah kepala desa yang terpilih karena korupsi oleh rakyat. Rakyat tidak akan memilih dia kalau dia tidak memberikan sesuatu kepada rakyat. Ini artinya sudah ada akar-akar atau benih-benih korupsi yang dimunculkan dari rakyat.
Begitupun wali kota, bupati, gubernur, bahkan sampai dengan pemilihan presiden. Tidak ada sesuatu, tidak ada sembako, tidak ada yang bisa kita kasihkan kepada masyarakat atau yang dipinta oleh masyarakat, kita tak akan dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan masyarakat sebenarnya inilah yang merupakan biang daripada sebuah korupsi terjadi di negeri ini. Diumpamakan Indonesia ini adalah sebuah pohon yang sangat subur sekali, dengan akar yang berserabut ke bawah, menancap ke dalam bumi, berserabut kemana-mana, sehingga kokohlah NKRI ini. Dan rakyat adalah akar-akar daripada NKRI tersebut. Dan akarnya itu koruptif, tentu hasilnya di atas adalah orang-orang yang juga koruptor. Akarnya saja koruptif, pasti dia menghasilkan koruptor. Akarnya koruptif, mustahil dia menghasilkan malaikat di atas sana. Untuk itu, saya melalui video ini mengajak kepada masyarakat, coba kita memulai hidup baru, sebuah demokrasi yang benar-benar demokrasi, bahwa memilih itu berdasarkan hati nurani, tapi hati nurani yang berdasarkan calon yang memang benar-benar berkualitas, berintegritas, dan memang benar religiositasnya tinggi. Jangan Anda selama ini rakyat hanya akan memilih, mereka tak peduli sepintar apapun calon, secerdas apapun calon, kalau tidak memberi sesuatu, rakyat tak akan memilihnya. Walaupun ada yang memilihnya, itu adalah yang memilihnya murni. Dan jumlah orang yang murni memilih calon atau pasangannya, itu jumlahnya jauh, sangat-sangat sedikit. Tidak sampai 10%. Dan mustahil untuk bisa jadi. Jadi ketika ada calon yang dipilih secara murni, pasti ada pemilih yang murni. Karena toh Indonesia yang saya bilang tadi, koruptor itu sebagian besar di negeri kita. Jokowi itu, para koruptor itu, para nepotisme itu, semuanya adalah orang Indonesia. Mereka menjadi pemimpin dan baru mendapat gelar koruptor ketika dia tertangkap korupsi di atas sana. Kenapa dia melakukan itu semua? Kenapa para koruptor itu tidak malu-malu? Karena dia adalah representasi daripada wajah Indonesia. Walaupun tidak semuanya, tapi mereka sangat pede bahwa persentase orang Indonesia yang korupsi, dan nepotisme itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang suci, orang yang murni, memilih calon pemimpinnya, memilih perwakilannya dengan hati bersih, hati murni, tanpa memikirkan uang, sembako, ataupun apa yang dia inginkan. Dia memilih berdasarkan hati nurani yang suci. Tetapi jumlahnya sungguh-sungguh sangat kecil sekali. Akankah Indonesia mampu meraih demokrasi yang sebenarnya? Memilih calon-calon yang benar-benar murni, bersih, sehingga ketika dia terpilih secara murni, saya sangat yakin dan percaya dia akan melaksanakan segala kerja-kerja kenegaraan secara bersih dan murni pula. Tidak berusaha untuk mencuri atau mengkorupsi, baik sendirian, tapi bisa dipastikan korupsi secara besar-besaran itu tak akan mungkin dilakukan sendirian. Pasti ada orang-orang yang terlibat memuluskan korupsi dia. Mari para sahabat kita semuanya, Jokowi adalah kita, Jokowi adalah perusak demokrasi, artinya kita juga adalah perusak demokrasi. Demokrasi itu memilih yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling benar-benar kita inginkan untuk menjadi pemimpin yang benar-benar bersih. Tidak kita meminta sesuatunya atau menodong sesuatu, meminta sesuatu agar kita memilih dia. Kalau kita punya seperti itu, bahwa yakinlah itu bukan sebuah demokrasi. Itu adalah sebuah barter daripada demokrasi. Rakyat meminta uang, rakyat meminta sembako, rakyat meminta ini dan itunya, baru kita pilih, itu bukan suatu demokrasi. Nah, mari kita bangun Indonesia sebagaimana mestinya, sebagaimana demokrasi yang kita inginkan. Mungkin kalau kita perlu kesabaran, mungkin akan tumbuh demokrasi yang seperti idealnya, seperti yang saya sampaikan ini. Pilih orang-orang yang cerdas, pilih orang-orang yang murni, yang kita pilih tidak meminta segala sesuatu apapun, tapi kita yakini bahwa dia punya misi, visi, misi, dan ambisi untuk memperbaiki negeri ini dengan cara yang sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran agama kita. Perlu kesabaran. Mungkin sekitar 20 tahun lagi, atau 100 tahun lagi, atau 200 tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi kalau mau lebih cepat kita menikmati sebuah demokrasi yang indah itu, secepatnya pula rakyat yang berubah.
Pemimpin itu tumbuh dari rakyat. Kalau rakyatnya korupsi, rakyatnya koruptif, tentu yang pemimpin-pemimpin kita koruptif. Dan pemimpin yang koruptif itu pastilah dia akan menyengsarakan rakyatnya dengan cara-cara yang koruptif pula. Dengan alasan bahwa dia korupsi itu untuk mensejahterakan rakyat. Dan rakyat pada umumnya banyak juga yang menutup telinganya, menutup mata hatinya. Tak peduli pemimpin mau korupsi apapun lain sebagainya, yang penting kami sejahtera. Dan itu bukan sebuah adagium yang bagus untuk negeri ini. Kita tetap berjalan di jalur korupsi, kita tetap berjalan di jalur demokrasi yang sebenar-benarnya demokrasi dengan hati yang tulus. Dan ingatlah bahwa ada hidup setelah di dunia ini. Sekali lagi, kita harus ingat bahwa ada hidup setelah di dunia ini. Kalau kamu terus melakukan korupsi, ingat nanti di negeri lain, di akhirat nanti, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Baik yang rakyat kecil, yang menodong para calon-calon legislatif, calon-calon pilkada, pemimpin pada pilkada nanti, pilpres, ataupun yang lainnya. Ingatlah ketika Anda menodong, ketika Anda meminta sesuatu, ketika Anda meminta barter kepada mereka semua, ini nanti semua di yaumil kiamat nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya. Bahwa pemimpin yang koruptif itu muncul karena rakyatnya yang juga koruptif. Seperti dilema telur dan ayam, seperti dilemanya lingkaran setan. Tapi sebenarnya kita tahu kita harus mulai dari mana. Mari kita mulai bersama-sama untuk memperbaiki negeri ini, bukan secara fisik, tapi secara mental. Fisik kita sudah cukup bagus, tapi mental kita bobrok sebobrok-bobroknya, kurang ajar ke bangsat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.